Salam saudara-saudara, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kita jumpa lagi di kuartal yang kedua. Saya pribadi bersyukur oleh karena saya boleh jumpa dengan sahabat firman dengan pembahasan firman Tuhan dengan topik yang berbeda. Yaitu sepanjang satu kuartal ini kita akan mempelajari tentang perjanjian kekal Allah. Sahabat firman, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Kami jumpa pada pelajaran rohani di kuartal yang kedua, dan pada pelajaran yang pertama kami akan pelajari pada hari ini. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita pada minggu ini adalah apa yang telah terjadi. Ayat inti terdapat di dalam, sebelum kita akan membacakan ayat inti sahabat firman, ada ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan bacakan di rumah sepanjang minggu ini untuk mendasari firman yang kita akan pelajari, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga, Kisah pasal 17 ayat 26, Kejadian 2 ayat 7, ayat 18 sampai ayat 25, Kejadian 1 ayat 28 dan 29, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ayat inti kita terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah menyenangi persekutuan. Bukan berarti dia merasa sendiri. Tetapi sahabat firman, dalam pelajaran ini kita dapati bahwa Allah senang berhubungan dengan makhluk lain. Dan Allah memutuskan untuk menciptakan ras makhluk baru untuk mengasihi mereka dan dikasihi oleh mereka. Yang berikut, Allah mempersiapkan sebuah rumah bagi mereka. Dan Allah dengan penuh kasih membentuk mereka, dan Allah mengajari mereka bagaimana hidup bahagia bersama dengannya. Inilah pelajaran yang kita akan pelajari pada minggu ini. Nah, sahabat firman, yang kita dapat dalam pelajaran ini ada beberapa bagian penting yang kita pelajari, adalah tentang penciptaan dunia, lalu tentang penciptaan umat manusia, dan Allah berhubungan dengan manusia, lalu ujian kepada kesetiaan manusia itu sendiri, dan sahabat firman, yang terakhir adalah kerusakan dan pengharapan. Inilah poin-poin penting firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang minggu ini. Mari kita lihat bagian pertama adalah tentang penciptaan dunia ini.
Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari saudara sahabat firman, kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan Kejadian 2 ayat yang ketiga. Ini mengkisahkan tentang penciptaan. Dan Allah tidak mencoba untuk membuktikan bahwa dia menciptakan bumi atau bagaimana dia membuat kehidupan dimulai di dalamnya. Hanya Allah menegaskan bahwa dia melakukannya. Dan ayat-ayat firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Allah menciptakan materi dan tidak membentuk dari materi yang sudah ada. Alkitab tidak mendiskusikan tentang asal-usul Allah. Mengapa sahabat firman? Karena ia telah ada dan selalu ada. Dan umat manusia secara sederhana tidak dapat memahami kepenuhan Allah. Ini sungguh misteri. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang kedua. Dan mari kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Ayat ini menerangkan bahwa memberikan penjelasan bahwa persoalan iman, ya, ini tentang persoalan iman. Bahwa Allah tidak meminta iman yang buta dari manusia. Mengapa sahabat firman? Karena Allah telah meninggalkan bukti rancangan cerdas dalam penciptaan. Dan ini merupakan bukti bagi manusia untuk mempercayainya. Mari kita lihat sahabat firman, poin yang berikut adalah tentang penciptaan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan Taman Eden. Dan sahabat firman, rumah tempat tinggal ini sudah selesai, maka Allah harus menciptakan manusia. Allah membentuk manusia pertama dengan tangannya sendiri. Kemudian dia juga membentuk wanita pertama. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dan ayat yang ke-22. Itu adalah pekerjaan terakhir Allah dalam penciptaan. Dan sekarang semuanya ketika sudah selesai, manusia telah diciptakan, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Sahabat firman, manusia itu unik. Mengapa? Karena mereka diciptakan dengan cara yang berbeda. Dan mereka adalah satu-satunya makhluk diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaannya adalah, apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Nah, sahabat firman, mari kita akan jawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah bahwa penciptaan manusia tercermin dalam fisik, sifat fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua adalah manusia dapat memiliki hubungan dengan Tuhan dan membuat keputusan moral. Yang ketiga, sahabat firman, baik pria maupun wanita memiliki citra ilahi itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mereka setara di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-12. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam
sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Di dalam Patriarchs and Prophets chapter 2 halaman 46. Mari kita lihat poin yang berikut adalah Allah berhubungan dengan manusia. Allah dan manusia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Timbul pertanyaan, apa yang termasuk dalam berkat dan perintah Allah untuk Adam dan Hawa di dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita lihat ini saudara-saudara, ada 5 bahagian penting. Yang pertama adalah mereka mampu bertambah banyak sebagai spesies. Yang kedua, sahabat firman, mereka diberi tugas mengurus ciptaan. Yang ketiga, mereka diberi makanan yang sesuai. Yang keempat, mereka bergantung pada berkat dan perhatian Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mereka memiliki semua yang mereka perlukan. Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkannya karena sudah disediakan Allah. Sangat luar biasa, sahabat firman. Dari poin-poin penting yang kita sudah pelajari, saya sudah sampaikan tadi, kita dapati bahwa Allah mengambil langkah pertama untuk memiliki hubungan dengan umat manusia. Dia memberkati mereka dan dia juga mempercayai mereka dengan semua yang dia ciptakan. Dan hubungan ini bertumbuh seiring waktu karena Allah bisa berjalan-jalan di dalam taman setiap petang. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Poin yang berikut adalah ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, ada ujian kesetiaan bagi mereka. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari yang kau makannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, hubungan yang sukses harus didasarkan pada rasa saling percaya. Oleh karena itu Allah memilih ujian kesetiaan yang sederhana. Kamu boleh makan dari setiap pohon yang ada di dalam taman ini. Tetapi buah pohon yang di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Mengapa jangan kamu makan? Karena kita dapat dalam pelajaran ini adalah milikku, milik Allah. Jangan makan buahnya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah memberi manusia kemampuan untuk dengan bebas membuat keputusan moral dan keinginan bawaan untuk menaatinya, sehingga ujian itu tidak sulit untuk dilalui. Setelah manusia mengkhianati kepercayaan Allah, mereka tahu apa itu kejahatan, akibatnya mereka menyerah pada keterasingan, kesepian, frustrasi, dan kematian. Dan sahabat firman, hubungan manusia dengan Allah akan efektif dan bertahan lama hanya jika manusia memilih untuk menerima kehendak Allah. Dan mari kita lihat sahabat firman, poin yang berikut adalah kerusakan dan pengharapan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat yang ke-13. Sahabat firman, kita perhatikan, jika setan datang dengan wujudnya, saudara-saudara, wujud fisiknya yang sebenarnya, dia akan curiga. Oleh karena itu, ia menggunakan makhluk yang sudah dikenalnya untuk menipu manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 1. Dan kita perhatikan sahabat firman, bahwa Adam tidak diperdaya. Ia secara sadar
membuat keputusan untuk makan dari buah itu. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dan 1 Timotius 2 ayat yang ke-14. Ketika mereka memakan buah itu, buah yang notabene-nya adalah milik Allah, apa konsekuensinya? Konsekuensi dari hal itu adalah, sahabat firman, mereka kehilangan persekutuan dengan Allah dan menghindari Dia. Kejadian 3 ayat 8. Yang berikut adalah rasa saling percaya telah hilang di dalam Kejadian 3 ayat 12. Dan yang berikut, sahabat firman, akibat atau konsekuensi dari memakan buah adalah mengerikan, sangat mengerikan. Akibat mengerikan dari dosa muncul. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Akibatnya adalah mati. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, meskipun hubungan itu sudah rusak, Allah memberi mereka harapan. Dan salah satu keturunan Hawa akan mengalahkan dosa dan memulihkan hubungan mereka yang rusak dengan Allah sendiri. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, janji penebusan. Allah akan mengutus anaknya untuk menebus umat manusia. Kepada manusia, pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Hukuman ini yang diucapkan pada pendengaran leluhur kita yang pertama, bagi mereka sendiri merupakan satu perjanjian. Sementara hal itu meramalkan adanya peperangan antara manusia dan setan. Itu menyatakan bahwa kuasa musuh yang besar itu pada akhirnya akan binasa. Sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu, mereka dapat memandang ke depan kepada kemenangan yang terakhir. Patriots and Proverbs chapter 4 halaman 65. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Allah yang kita sembah, Allah yang sangat luar biasa. Allah yang mencintai persekutuan. Allah yang mengasihi manusia. Ketika manusia tidak menurut akan kehendaknya, kehilangan segalanya, Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan cara Dia mengaruniakan anaknya untuk menebus manusia. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut pengorbanan Allah yang besar bagi keselamatan saudara dan saya. Dengan cara kita mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan kita taat kepada ketetapan-ketetapan yang Dia sudah sampaikan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang mampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Menyadari kami penuh keterbatasan, oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini, yang memberikan motivasi rohani dan akan menuntun kami untuk tetap mempertahankan kebenaran yang kami pelajari, dan kami boleh mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi, mempersiapkan diri kami untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih berkat firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.